Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hati Hanli tergerak dan dia hanya bisa melirik si Chuan Kong. Mata si Chuan Kong berkedip, tapi dia tetap mempertahankan ekspresi tenang. Dia minum dan mengobrol dengan lelaki tua berwajah gelap tentang beberapa kesepakatan bisnis. Hanli dengan tenang mengalihkan pandangannya dan mendiskusikan masalah kultivasi dengan pria gemuk itu. Metode kultivasi pria gemuk itu condong ke arah tempering fisik, yang sangat mirip dengan teknik iblis sejati provenance. Keduanya mengobrol dengan gembira. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Langit di luar sudah menjadi gelap, tetapi anak buah pangeran ketiga masih belum muncul. Ketika yang lain melihat ini, mereka tidak ingin berbicara lagi. Kakak ketiga sangat ketat. Orang-orang yang dia kirim pasti tidak akan begitu bodoh. Sepertinya ada yang tidak beres. Si Chuan Kong berkata dengan cemberut. Hanli melirik si Chuan Kong dan tidak mengatakan apa-apa. Tuan muda, mungkinkah ada yang tidak beres di jalan? Penatuaki bertanya dengan cemberut. Penatuaki, tolong beritahu kakak ketiga tentang ini. Tanyakan padanya apakah dia tahu apa yang terjadi. Mata si Chuan Kong berkedip saat dia berkata, Yang mulia, terakhir kali saya menghubungi Yang mulia, pangeran ketiga, dia sepertinya sibuk dengan sesuatu. Mungkin perlu beberapa saat baginya untuk menjawab. Penatuaki berkata dengan ragu-ragu. Ada yang seperti itu. Tidak peduli apa, Anda harus bertanya padanya terlebih dahulu, kata si Chuan Kong dengan ekspresi terkejut di wajahnya ketika mendengar ini. Iya, Penatuaki menjawab dan berjalan keluar dengan cepat. Setelah Penatuaki pergi, si Chuan Kong bersandar di kursi dan berpikir keras lagi. Dia mengerutkan kening dan ekspresinya cukup serius. Melihat ekspresi si Chuan Kong, Hanli dan yang lainnya tidak berani melanjutkan diskusi dan tetap diam. Waktu berlalu dengan lambat lagi. Setelah 1/4 jam, serangkaian langkah kaki datang dari luar. Itu Penatuaki yang telah kembali. Bagaimana itu? Si Chuan Kong segera berdiri. Yang mulia, masih belum ada jawaban. Penatuaki menggelengkan kepalanya. Si Chuan Kong perlahan duduk lagi. Ekspresinya samar-samar berubah suram. Semua orang di sekitarnya memandang si Chuan Kong, jelas menunggu keputusannya. Mari kita tunggu setengah hari lagi. Jika anak buah kakak ketiga masih belum datang, maka kita tidak akan terus menunggu. Kata si Chuan Kong setelah jeda sebentar. Dia kemudian menatap Penatuaki. Penatuaki jelas mengerti arti tatapan si Chuan Kong. Dia berbalik lalu pergi lagi. Hanli melirik pandangan belakang Old Qi sebelum menurunkan kelopak matanya. Aula menjadi sunyi sekali lagi. Karena pergantian peristiwa yang tidak terduga, suasana berangsur-angsur menjadi tegang. Seiring berjalannya waktu, suasana tegang menjadi semakin intens. Kulit lelaki tua berwajah gelap dan dua lainnya juga mulai menunjukkan tanda-tanda gugup. Mereka akan bertukar pandang satu sama lain dari waktu ke waktu. Hanya ekspresi si Chuan Kong dan Hanli yang tidak berubah. Setengah hari berlalu dengan cepat, tapi masih belum ada pergerakan di luar. Mata si Chuan Kong berkilat, dan dia tiba-tiba berdiri. Melihat ini, Hanli dan yang lainnya juga berdiri. Semuanya, tolong ikuti saya, kata si Chuan Kong sambil berbalik lalu berjalan keluar. Ketika Hanli dan yang lainnya melihat ini, semua melangkah maju untuk mengejar. Kelompok itu dengan cepat tiba di aula besar di kedalaman mansion. Aula ini berbentuk silinder dan tampak seperti altar melingkar. Itu benar-benar hitam, dan hampir tidak ada jejak batu bata yang tertanam di dalamnya. Seolah-olah seluruh aula diukir dari kristal hitam pekat yang besar. Aula bundar menempati area seluas sekitar 1 hektar, dan tingginya lebih dari 10 kaki, yang jauh lebih tinggi dari bangunan di sekitarnya. Pada saat ini, Old Qi sedang berdiri di pintu aula yang tertutup rapat. Ketika dia melihat beberapa orang datang,
dia langsung menyapa mereka. Apakah semuanya sudah siap? Si Chuan Kong bertanya. Yakinlah, Tuan Muda, semuanya sudah siap. Old Qi segera mengangguk dan membuat isyarat tangan. Cahaya hitam keluar dari tangannya dan memasuki pintu aula. Lapisan cahaya hitam muncul di pintu aula. Setelah sedikit kilatan, itu segera terbuka ke kedua sisi, mengungkapkan situasi di dalam aula. Di dalamnya ada aula melingkar. Itu kosong, dan sepertinya ruang di dalamnya sangat besar. Di empat dinding, ada sepotong batu giok putih seukuran kepala manusia yang tertanam tidak jauh satu sama lain. Itu memancarkan cahaya putih terang, menerangi seluruh aula. Di tanah di tengah aula, ada formasi perak dengan diameter 7-8 kaki. Seluruhnya dicat dengan pola perak, dan ada hampir 100 kristal hitam legam tertanam di dalamnya. Masing-masing dari mereka memancarkan Devil Ki dalam jumlah yang mengejutkan. Itu adalah formasi teleportasi. Saat ini, ada 8 setan berpakaian abu-abu duduk di sekitar barisan. Kultivasi orang-orang ini tidak lemah, semua adalah dewa emas. Ketika mereka melihat si Chuan Kong masuk, mereka semua berdiri dan membungkuk hormat. Daoisi, kemana larik teleportasi ini mengarah? Mata Han Li bergerak saat dia bertanya. Arai ini mengarah ke kota Chuyu, yang jaraknya 1 juta mil. Sekarang situasinya telah berubah, orang-orang kakak ketiga kemungkinan besar terikat. Jika kita terus menunggu di sini, itu hanya akan membuat kita lebih pasif. Ayo pergi ke kota Chuyu dulu, lalu kita bisa merencanakan lebih jauh, kata si Chuan Kong. Tidak apa-apa, Han Li mengangguk. Old Qi, aktifkan Arai. Si Chuan Kong berkata pada Old Qi di sampingnya. Old Qi mengakui dan mengambil langkah maju. Pada saat yang sama, lampu perak menyala di tangannya, dan sebuah token perak muncul. Dia akan mengaktifkannya. Namun, pada saat ini, gerakannya tiba-tiba terhenti. Qi tua, apa yang salah? Si Chuan Kong bertanya dengan heran. Mata Han Li juga berkedip saat dia melihat ke atas. Old Qi tidak berbalik. Dia berjongkok dan mengeluarkan kristal hitam dari formasi di tanah. Setelah melihatnya beberapa kali, dia menyimpannya. Pada saat yang sama, cahaya perak menyala di tangannya yang lain, dan sebuah kristal hitam muncul, yang dia masukkan ke dalam. Pelayan tua ini tiba-tiba menyadari bahwa batu esensi iblis dalam formasi ini tampaknya sedikit tidak murni. Lebih baik mengubahnya. Old Qi berbalik dan tersenyum pada si Chuan Kong. Kemudian, dia mundur selangkah lalu melambaikan tangannya. Token perak segera terbang dan mekar dengan cahaya perak terang. 8 iblis abadi emas di dekatnya masing-masing mengeluarkan token perak, melepaskan cahaya perak menyilaukan yang terhubung dengan token Old Qi. Arai di tanah juga langsung bersinar dengan cahaya perak yang menyilaukan, dan mulai bersenandung. Ayo pergi. Si Chuan Kong tidak keberatan. Dia berkata kepada Han Li, dan melangkah ke formasi teleportasi. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba bersinar dari tangan Old Qi, dan menembus pinggang si Chuan Kong dengan kecepatan yang tak tertandingi. Di bawah ekspresi terkejut dan marah si Chuan Kong, cahaya hitam dengan mudah menembus cahaya pelindungnya. Kemudian, seperti ular hitam, ia menembus udara. Liontin giok ungu di pinggangnya tiba-tiba meledak, langsung berubah menjadi perisai cahaya ungu, menghalangi cahaya hitam. Old Qi, kamu. Si Chuan Kong akhirnya bereaksi pada saat ini. Dia meraung dan mengelak ke samping seperti sambaran petir. Suara retakan terdengar, dan perisai cahaya ungu akhirnya ditembus oleh cahaya hitam. Cahaya hitam menyapu tubuh si Chuan Kong. Luka yang dalam muncul di pinggang si Chuan Kong, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Sama seperti cahaya hitam di tangan Old Qi bersinar, kekosongan di samping Han Li menyala, dan cakar raksasa tajam emas gelap, pedang tipis merah muda, dan roda bundar hitam legam muncul dari udara tipis, dan menyerang tubuhnya secepat kilat. 3 senjata iblis itu menusuk tubuhnya pada saat bersamaan.
Dalam sekejap, pria tua berwajah gelap, pria gemuk, dan wanita muda berbaju merah langsung mengelilingi Han Li. Wajah mereka yang awalnya damai sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun pada saat ini, sosok Han Li tiba-tiba melayang pergi, dan ternyata hanya bayangan. Ekspresi ketiganya berubah. Di sisi lain, pinggang si Chuan Kong menyemburkan darah, dan kulit di sekitar lukanya dengan cepat menjadi hitam. Kemudian, menyebar dengan cepat, dan seluruh tubuhnya menjadi mati rasa. Tubuhnya juga terhuyung saat dia bergerak secara horizontal. Mati! Sosok Old Qi mengejarnya, dan dia berteriak dengan ekspresi ganas. Dia meraih kekosongan dengan satu tangan secepat kilat. Ruang di atas kepala si Chuan Kong menyala, dan 3 pusaran biru muncul dari udara tipis. Setelah ledakan keras, sinar biru tajam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pusaran, menghujani si Chuan Kong. Pada saat ini, 8 dewa emas di sekitar formasi sihir juga mengeluarkan raungan marah dan menerkam ke depan. Kemudian, seberkas cahaya warna-warni melesat keluar dari tubuh orang-orang ini, dan menyerang ke arah si Chuan Kong seperti sambaran petir di tengah semburan suara siulan yang tajam. Qi tua, kamu, wajah si Chuan Kong penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia mencoba yang terbaik untuk menstimulasi Nas Chen Soul di tubuhnya, dan sejumlah besar cahaya ungu dan hitam keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, itu memadat menjadi perisai ungu dan hitam yang berukuran beberapa puluh kaki. Permukaan perisai ditutupi dengan lapisan garis-garis indah, dan rune ungu cantik yang tak terhitung jumlahnya terlihat samar-samar. Setelah perisai terbentuk, lampu hijau seperti hujan dan senjata iblis dari Dewa Emas runtuh, dan mengenai perisai ungu dan hitam. Fluktuasi cahaya dan kekerasan yang menyilaukan meletus di antara keduanya, dan serangkaian suara keras yang menghancurkan bumi terdengar. Perisai itu segera bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Kemudian, meledak. Saat perisai ungu dan hitam meledak, si Chuan Kong mengalami pukulan berat, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa berbalik dan berdiri, serangan sengit yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti kilat, dan sepertinya tubuh si Chuan Kong akan tenggelam. Pada saat ini, cahaya keemasan buram melintas, dan tubuh si Chuan Kong tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Serangan Old Qi dan yang lainnya tiba-tiba hanya mengenai udara, dan semuanya membombardir tanah. Serangkaian suara gemuruh yang keras terdengar, dan sebuah lubang besar segera muncul di tanah. Buntut dari berbagai sinar berwarna menghantam aula di dekatnya, dan seluruh aula bergetar hebat. Retakan muncul di 4 dinding, tetapi pada saat ini, lapisan cahaya hitam terang muncul di dinding, lalu menahan benturan di sekitarnya, dan mempertahankan seluruh aula. Pada saat ini, cahaya keemasan buram muncul dari udara tipis, dan menembus sebagian dinding. Pembatasan hitam itu dengan mudah ditembus oleh cahaya keemasan seperti selembar kertas, dan sebuah lubang besar juga menembus dinding di belakangnya. Kemudian, bayangan emas kabur melintas, dan terbang keluar dari lubang. Pada saat ini, batasan hitam di seluruh aula tiba-tiba menyala, dan mengeluarkan suara mendengung yang menusuk telinga. Kemudian, itu runtuh lalu menghilang. Tanpa dukungan pembatasan, seluruh aula tidak dapat lagi menahan dampak yang begitu kuat, dan runtuh dalam sekejap, mengubur semua orang di dalamnya. Bayangan emas melintas di kehampaan beberapa ratus kaki di luar aula, dan sosok Han Li muncul. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan samar-samar orang bisa melihat roda emas berputar dengan cepat di dalam tubuhnya. Dia memegang seseorang di tangannya, itu adalah si Chuan Kong. Han Li melirik reruntuhan istana di depannya, lalu menepuk bahu si Chuan Kong dengan ringan. Segera, kekuatan spiritual surgawi yang luas dan murni menyapu tubuhnya, segera menekan racun dan menghentikannya menyebar. Terima kasih, rekan Li. Mati rasa di tubuh si Chuan Kong segera mereda, dan dia buru-buru berdiri.
Dia mengeluarkan pil biru bercahaya lalu menelannya. Vena biru segera muncul di kulitnya, langsung menutupi seluruh tubuhnya. Luka di pinggangnya segera mengeluarkan benang darah yang tak terhitung jumlahnya, dan saling terkait satu sama lain. Lukanya cepat sembuh, dan warna hitam di kulitnya juga mulai memudar. Sepertinya bawahanmu sudah mengkhianatimu. Bagaimana kamu ingin berurusan dengan mereka? Han Li bertanya dengan acuh tak acuh. Wajah si Chuan Kong menunjukkan ekspresi berjuang, dan dia terdiam sesaat. Pada saat ini, terdengar beberapa ledakan keras, dan reruntuhan tiba-tiba terbuka. Penatuaki dan yang lainnya semuanya terbang keluar dari reruntuhan, dan langsung menerkam. Han Li melirik si Chuan Kong, lalu meraih udara dengan satu tangan. Petir emas menyala, dan 3 pedang bambu awan muncul di sampingnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 3 pedang bambu awan segera berubah menjadi benang petir emas yang tak terhitung jumlahnya, dan melesat ke sisi yang berlawanan dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam sekejap, muncul di depan semua orang. Setiap benang petir memancarkan cahaya petir yang menyilaukan, dan dengan suara mendesis, seolah-olah ribuan petir telah menyerang pada saat yang sama, dan bahkan ada fluktuasi yang kuat dari hukum petir. Penatuaki, yang terbang di depan, tiba-tiba membuka mulutnya, lalu meraung keras. Begitu raungan keluar, 3 pusaran hijau muncul lagi di depannya. Saat mereka berputar, riak hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar, membentuk penghalang cahaya hijau tebal di depan semua orang. Benang petir emas seperti badai menghantam penghalang lampu hijau, dan pusaran kecil muncul di penghalang cahaya. Mereka berputar dengan gila-gilaan, mencoba melahap benang petir emas. Namun, benang pedang yang dibentuk oleh pedang bambu awan sangat kuat. Setelah jeda sebentar, mereka dengan mudah menembus penghalang lampu hijau, sama sekali tidak terpengaruh oleh pusaran, dan terus menembak ke arah beberapa orang. Penghalang lampu hijau yang penuh dengan lubang menyala, dan segera terbuka. Namun, saat penghalang lampu hijau memblokir serangan itu memberi waktu yang berharga bagi yang lain untuk bereaksi. Kedua tangan gemuk pria itu mengepal, dan kemudian saling memukul dengan keras di depannya. Terdengar suara logam yang keras bertabrakan, dan lingkaran riak emas langsung tersapu. Untaian petir emas yang ditembakkan ke arahnya tersapu oleh riak dan segera bergetar hebat. Sebagian kecil dari mereka langsung meledak, dan sisanya juga diblokir oleh riak emas, tidak dapat maju satu langkah pun. Pria itu segera berteriak, dan tiba-tiba meraih kehampaan di depannya dengan kedua tangannya. Riak emas menyatu dengan kecepatan kilat dan langsung berubah menjadi hantu singa emas yang hidup. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Gelombang suara bergelombang dari logam yang bertabrakan dengan batu melonjak keluar, dan benang guntur yang tersisa putus sedikit demi sedikit, berubah menjadi percikan api keemasan yang hanyut. Pada saat yang sama, mata lelaki tua berwajah gelap itu tiba-tiba memancarkan 2 sinar hitam yang tampaknya memiliki substansi. Dengan putaran tubuhnya, sejumlah besar bayangan hitam keluar dari tubuhnya dan melesat ke depan. Bayangan hitam memancarkan kekuatan hukum yang aneh, dan kemanapun ia lewat, ruang itu terdistorsi dan kabur, seolah-olah telah dibekukan. Benang petir emas bertabrakan dengan bayangan hitam, dan segera diblokir, tidak dapat maju satu langkah pun. Wanita muda berbaju merah membuka mulutnya, dan mengeluarkan cincin putih tembus pandang. Kemudian, dia membuat segel tangan. Cincin itu membengkak tertiup angin, dan berubah menjadi cincin putih besar yang berukuran ratusan kaki, dan menyelimuti tubuh wanita muda itu. Cincin besar itu berputar di sekeliling tubuhnya, dan dengan ledakan ringan, cincin itu tiba-tiba meledak, dan berubah menjadi awan putih berukuran ratusan kaki. Benang petir emas ditembakkan, dan dengan mudah menembus awan putih, tetapi kecepatan mereka segera melambat, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa berlumpur.
Wanita muda bergaun merah muda memutar pinggangnya, dan berubah menjadi bayangan. Kemudian, dia terbang melewati celah di antara benang petir emas, dan menghindari serangan itu. Tubuh Pak Tua Qi bergoyang, dan dia muncul di antara 8 setan tahap Dewa Emas dalam sekejap. Kedelapan setan tidak mengatakan apa-apa, dan segera berdiri melingkari Pak Tua Qi. Posisi mereka tidak teratur, dan samar-samar membentuk formasi mantra. Kesembilan secara bersamaan memancarkan warna cahaya yang berbeda, dan mereka saling terkait dan menyatu. Mereka menari dalam kehampaan, seperti bunga yang bermekaran. Pak Tua Qi menggosok tangannya, dan tiba-tiba, formasi mantra yang padat jatuh ke dalam cahaya yang saling terkait seperti hujan badai. Cahaya dari berbagai bunga langsung bergabung menjadi satu, dan setelah kilatan tiba-tiba, itu membentuk formasi cahaya abu-abu, yang menyelimuti 9 dari mereka. Benang petir emas terbang di atas, dan menabrak formasi cahaya abu-abu dengan keras, mengeluarkan cahaya listrik yang menyilaukan. Formasi cahaya abu-abu tiba-tiba bergetar, dan cahaya abu-abu di dalamnya berkedip, tetapi tidak ada tanda-tanda akan pecah. Melihat bahwa benang petir emas diblokir oleh semua orang, ekspresi Han Li tidak berubah. Dia menoleh lagi dan berkata kepada si Chuan Kong, "Rekan Si, jika kamu tidak bertindak tegas, kamu akan mendapat masalah. Maaf merepotkan rekan Li, karena mereka bertekad membunuh kami, kamu tidak perlu menahan diri." Tubuh si Chuan Kong bergetar, dan perjuangan di matanya tersapu. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, "Oke." Han Li mengangguk. Begitu suaranya turun, dia mengangkat satu tangan, dan 9 cahaya emas terbang keluar dari lengan bajunya. Mereka 9 pedang bambu hijau. Benang petir emas di depannya juga melesat ke belakang, dan dengan sekejap, berubah kembali menjadi 3 pedang terbang emas. 12 pedang bambu hijau awan digabungkan menjadi satu, dan pada saat yang sama, cahaya pedang emas yang menyilaukan mekar. Murid Han Li sedikit menyusut, dan tangannya berputar di depannya seperti roda. Disertai dengan seruan pedang yang mengejutkan, pedang Qi emas muncul dari udara tipis, dan langsung membentuk formasi pedang emas besar yang berukuran beberapa hektar. Itu adalah formasi pedang naga bertanduk, dan menyelimuti area di bawah. Di tengah suara gemuruh yang keras, kehampaan di dekatnya sepertinya didorong oleh formasi pedang, dan ditekan bersama. Pria tua berwajah hitam dan ekspresi wanita muda berjubah merah itu berubah. Tubuhnya kabur, berubah menjadi bayangan hitam dan merah, lalu menembak dari kiri dan kanan formasi pedang emas, nyaris berhasil melarikan diri sebelum bisa menyelimuti mereka. Meski mereka berdua berhasil lolos, kecepatan pria yang terlihat seperti segumpal daging itu lambat. Penatua Qi dan yang lainnya yang telah membentuk formasi tidak dapat bergerak, dan tidak dapat melarikan diri, terjebak dalam formasi pedang emas. Ekspresi pria yang tampak seperti segumpal daging berubah, dan dia berteriak dengan suara rendah. Dia membuka mulutnya, dan cahaya keemasan menyala, dan menghilang ke dalam bayangan singa emas di depannya. Tubuh bayangan singa emas langsung membesar beberapa kali, dan pria yang tampak seperti segumpal daging terbungkus di dalamnya. Setelah itu, rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh hantu Golden Lion, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Dalam sekejap, itu berubah menjadi singa emas yang besar, dan garis-garis emas muncul di kulitnya seperti sisik, tampak sangat agung dan perkasa. Singa emas itu tiba-tiba mengaum, dan keempat kukunya bergerak. Tubuhnya melompat keluar, dan menerkam keluar dari formasi pedang. Penatua Qi dan yang lainnya berteriak dengan suara rendah pada saat yang sama, dan formasi cahaya abu-abu bersinar terang. Sinar cahaya abu-abu keluar darinya, dan menyapu ke arah formasi pedang di sekitarnya. Sepertinya mereka ingin membalikkan meja dan menghancurkan formasi pedang. Han Li melihat adegan ini, dan jejak seringai muncul di wajahnya. Dia mengaktifkan seni pedang di tangannya.
Ki pedang emas tajam yang tak terhitung jumlahnya meledak dari formasi pedang, dan 12 bayangan pedang seperti naga emas terbang keluar, dan menebas singa emas dan formasi cahaya abu-abu. Tubuh singa emas yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu langsung disayat menjadi beberapa bagian, dan itu sama lemahnya dengan tahu. Tubuh lelaki yang tampak seperti segumpal daging muncul dari perut singa raksasa, dan wajahnya penuh kengerian. Dia hendak membuat tanda tangan, tapi dua bayangan pedang naga melintas, dan tubuh pria itu juga terpotong menjadi beberapa bagian. Darah berceceran di mana-mana. Di sisi lain, cahaya abu-abu dari formasi cahaya abu-abu hancur saat bersentuhan dengan ki pedang yang tajam. Kemudian, beberapa bayangan pedang naga menebas formasi cahaya abu-abu, dan formasi cahaya abu-abu itu berputar lalu meledak berkeping-keping, dan menghilang ke udara tipis. Sinar pedang ki yang tajam ditembak jatuh, dan sosok Penatua Ki dan yang lainnya tenggelam. Jeritan melengking datang dari dalam. Pencuri Gao Feng, berhenti. Wanita muda berbaju merah muda melihat pemandangan ini, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Setelah berteriak, tubuhnya berubah menjadi bayangan merah muda, dan dia menerkam ke arah Han Li seperti kilat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan kipas giok merah muda muncul. Kipas ini ada pola kupu-kupu di atasnya, memancarkan lapisan api merah muda, dan itu terlihat sangat misterius. Han Li dan Si Chuan Kong mendengar wanita muda berbaju pink itu, dan mereka sedikit terkejut. Sebelum suara mereka menghilang, wanita muda berbaju merah melambaikan tangannya, dan meraih kipas batu giok, dan melambaikannya dengan seluruh kekuatannya. Cahaya merah muda tebal menyembur keluar dari kipas batu giok, dan itu melonjak ke arah Han Li seperti gelombang yang mengamuk. Pria tua berwajah hitam itu juga meraung, dan dia berubah menjadi bayangan hitam, lalu menerkam ke arah Han Li. Saat dia terbang, tubuhnya berguling di tanah, dan sejumlah besar bayangan hitam keluar dari tubuhnya, membentuk awan hitam yang berukuran puluhan kaki. Raungan rendah datang dari awan hitam, dan kemudian seekor kura-kura raksasa hitam seukuran rumah muncul. Kura-kura ini memiliki 6 mata hitam, dan ada duri es kristal besar yang tumbuh di punggungnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dingin. Begitu kura-kura raksasa hitam muncul, 6 mata hitam di dahinya terbuka pada saat yang sama, dan 6 pilar cahaya hitam keluar darinya. Setelah sekejap, melintasi jarak ratusan kaki, dan muncul tidak jauh dari Han Li, lalu menyerang dengan ganas. Melihat hal tersebut, Han Li langsung memberi isyarat dengan kedua tangannya. Serangkaian petir berderak terdengar, dan serangkaian busur petir emas tebal melesat keluar dari tangannya, berubah menjadi 2 dinding petir emas tebal dalam sekejap, masing-masing berdiri di depan cahaya merah muda dan pilar cahaya hitam. Dengan 2 suara teredam, dinding petir bergetar hebat, dan kemudian segera stabil, menghalangi cahaya merah muda dan pilar cahaya hitam. Meskipun Han Li menolak cahaya merah muda dan pilar cahaya hitam, dia tidak dapat sepenuhnya melawan kekuatan hukum yang terkandung di dalam keduanya. Hukum lunak dan hukum dingin yang aneh menembus dinding petir dan membombardir tubuhnya. Meskipun hukum dingin yang aneh berdampak pada tubuhnya, itu diblokir sebelum menembus terlalu dalam ke tubuhnya. Namun, soft law itu seperti awan atau kabut, dan daya tembusnya sangat kuat. Begitu menyentuh tubuhnya, itu langsung mengebor ke dalam tubuhnya. Han Li hanya merasa hidungnya dipenuhi dengan aroma dingin dan aneh, yang merangsang sumsum tulangnya untuk bergetar. Semua pori-pori di tubuhnya terbuka, dan tubuhnya yang sangat kuat langsung menjadi lemah. Di bawah goyangan, dia hampir jatuh ke tanah. Hatinya bergetar, dan dia segera menyadari bahwa kekuatan hukum yang lembut ini bukanlah hukum murni, dan dicampur dengan semacam aroma yang memabukkan. Pada saat yang sama ketika soft law menyerang tubuhnya, aroma yang memabukkan juga menyerang. Keduanya menyatu dengan sempurna.